Apakah kalian mengetahui bahwa OSIS di setiap sekolah akan selalu berkaitan dengan kegiatan kesiswaan di sekolah? Contohnya, kegiatan ekstrakurikuler. Pada acara perayaan ulang tahun sekolah, panitia OSIS akan meminta partisipasi dari para anggota kegiatan ekstrakurikuler seni untuk menjadi salah satu pengisi di acara perayaan tersebut. Hal ini merupakan contoh sederhana sinergisitas atau kerjasama antar lembaga. Dalam penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara, Indonesia juga harus melaksanakan sinergisitas atau kerjasama antar lembaga. Hal ini akan membentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah manajemen pembangunan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Memiliki susunan yang solid, memiliki tanggung jawab, memiliki jalan yang sama dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, menciptakan kerangka kerja hukum dan politis atau legal and political framework untuk pertumbuhan aktivitas usaha. Agar dapat menghasilkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah memerlukan beberapa faktor sinergi, yaitu sebagai berikut. Unsur pemerintahan yang dapat menangani administrasi negara pada suatu periode. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah dituntut untuk dapat melayani berbagai keperluan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus jujur, cepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan merasa yakin bahwa keputusan pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat sehingga harus tunduk pada berbagai kebijakan dan peraturan dari pemerintah. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Pihak swasta adalah salah satu unsur penggerak perekonomian masyarakat yang dapat mendorong ekonomi daerah dan negara. Contoh unsur swasta atau wirausaha adalah pengusaha, investor, dan kontraktor. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Unsur ini meliputi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sumber daya dan tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini terutama berlaku pada kerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Misalnya, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengelola sektor ekonomi sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga rakyat dapat bekerja dan mencapai kesejahteraan. Terwujudnya komunikasi jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi yang menghasilkan output berkualitas. Misalnya, sebelum melaksanakan proyeknya, pemerintah menggandeng kontraktor untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah paham akan membantu menyelesaikan proyek tersebut. Hal ini juga diterapkan dalam pengerjaan atau perbaikan gang, selokan, dan sebagainya. Terciptanya proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Hal ini merupakan upaya untuk mendirikan pemerintahan atau self-governing yang dapat mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat. Contohnya, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi kegiatan sosial demi menghambat penyebaran virus corona. Terciptanya keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development.
terdapat 3 elemen yang menciptakan dinamika, yaitu kesatuan dalam kompleks, harmoni, dan penuh kerjasama. Misalnya, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dan pelaku bisnis untuk berjualan atau membuka usaha. Adanya independensi. Hal ini meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mampu berdiri tanpa saling bergantung, tanpa saling menonjolkan diri, dan tanpa melemahkan komponen yang lain. Ketiga komponen ini dapat bekerja sama secara mutualisme atau saling menguntungkan melalui koordinasi dan fasilitasi. Pemerintah menyiapkan legalitas atau payung hukum dan perjanjian, sedangkan pihak swasta atau pengusaha menyiapkan modalnya, dan masyarakat menjadi sumber daya manusia. Misalnya, beberapa investor yang akan membuka kantor di Jakarta akan merasa disulitkan jika proses perizinannya rumit, sehingga investor menjadi batal membuka kantor. Oleh karena itu, pemerintah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha sehingga pengusaha dapat membuka kantor serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kita juga harus memahami bahwa tata pemerintahan yang baik akan menjalin hubungan kerjasama dengan struktur pemerintahan sebagai berikut. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Pemerintah harus dapat mengakses pasar agar keberadaan pasar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga sembako di pasar agar sesuai dengan kemampuan beli masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat merupakan dua komponen utama dalam sebuah negara. Pemerintah merupakan representasi rakyat yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyatnya, sehingga wajib untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat melalui polisi. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu komponen yang dapat menjembatani antara pemerintah dan rakyat. Melalui organisasi kemasyarakatan, pemerintah menyampaikan kebijakannya kepada rakyat dan rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Pejabat yang dipilih dan diangkat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi yang baik antara kedua golongan pejabat tersebut dapat membantu mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Misalnya, mengadakan pertemuan antar tokoh masyarakat dan pejabat birokrat atau politisi. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. Misalnya, memberikan izin tempat tinggal kepada penduduk perdesaan yang bekerja di kota. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. Sebagai dua lembaga yang sederajat, legislatif dan eksekutif memiliki tugas yang berbeda agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Legislatif membuat dan mengesahkan undang-undang, sedangkan eksekutif melaksanakan undang-undang. Akan tetapi, kedua lembaga ini memiliki visi yang sama untuk kemajuan bangsa dan negara. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Hal ini dilakukan untuk menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Pemerintahan akan selalu melakukan kerjasama dengan pemerintahan negara lain untuk saling melengkapi. Kerjasama yang dimaksud dapat meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Misalnya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam bidang perekonomian, khususnya perdagangan. Agar dapat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,
Pemerintahan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Terwujudnya efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Hal ini meliputi memperkenalkan teknik manajemen perusahaan kepada administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan tentang manajemen untuk pegawai pemerintahan. Misalnya, pelayanan masyarakat yang melibatkan pekerja-pekerja yang sudah terlatih. Terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya, laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD oleh pemerintah kepada DPR dan DPRD. Tersedianya perangkat hukum yang memadai. Hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem pemerintahan yang baik. Misalnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan informasi. Hal ini dapat berasal dari pemerintah, elemen swasta, dan lembaga sosial masyarakat atau LSM. Contohnya, situs Satgas Penanganan COVID-19 yang berisi informasi seputar kebijakan saat pandemi pada tahun 2020. Tersedianya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasi. Dengan adanya hal ini, hak-hak masyarakat untuk mengetahui atau rights to information keputusan pemerintah akan terjamin. Misalnya, pemerintah mengadakan jumpa pers untuk mempublikasikan berbagai pelaksanaan kebijakan melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, media daring, dan media sosial. Kita juga harus memahami bahwa tata pemerintahan yang baik adalah yang mencerminkan citra pemerintahan yang demokratis. Demokratis merupakan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Pengakuan ini disertai dengan sikap kesetaraan, adil, dan transparan. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada pemangku kepentingan. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terbentuk dari hubungan kerjasama antara pemerintah, pengusaha atau swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki citra pemerintahan yang demokratis. Sebagai seorang pelajar, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah, baik melalui OSIS maupun ekstrakurikuler lain.